Yes. Buka apa? Pakai CMD aja, Pak. Ini, Pak. Proses. Ini, Pak. Lihat pada jam, Pak. NPX Grid Red App. Namanya bebas lebih. Bebas saja. Udah tuh, Pak. Ini di Oh iya, project name itu ada bolehnya, no. Kalau misalnya kita pakai kapital itu ada boleh. Di depannya itu ada boleh kapital hurufnya. Iya, harus huruf kecil, Bang. Karena Pak, kita menikmati aja jalannya prosesnya kayak apa sih gitu nah. Dalam penginstalan React dan lain-lain. Santai aja, memang lawas, Bang. Biasanya ya sekitar 10 sampai 15 menit tuh kayaknya. Belum lagi kita kalau ada buka aplikasinya ada. Jadi paling kita karena untuk kedepannya tuh mempelajari tentang bagaimana komponen di React itu bekerja,
terus kayak apa caranya membuat router, penggunaan state, manajemen state itu bagaimana sih? Apa sih yang dinamakan dengan state? Fungsinya apa? Ya kan? Nah, seperti itu ya kan. Kalau di lain-lain tuh ada yang namanya kelas komponen, tapi kita di sini karena Bang Dimas memulai emang semalam pakai functional komponen, jadi kita pakai functional komponen aja. Jadi hubungannya apa? Itu Pak, buahnya kalau paham lah yang awal-awal fungsi-fungsinya. Komplek deh. Kode lo. Iya. Tapi itu tergantung ini, Bang, tergantung apa nih chat nih? Sherlock. Ada jalan-jalan infected. Masuk ke dalam. Kali. Pakai aplikasi yang semalamnya apa Jumi kan? Yang semalam tuh apa Jumi kan? Ini sih, ini nah, anda sudah mengikuti ya. Ini kamu anak bulan apa ini? Tadi kan PM itu. Ya, anak bulan di sini loh. Jadi ada dua cara. Kalau misalkan kita ingin membuat project ini di dalam folder tersebut, maka kita harus menginisialisasi seperti ini. Jadi kita membuat dalam sini. Tinggal Iya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Oke. Udah jadi Sherlock. Kok lihat enggak? Oh, lihat dulu. Nah, di start aja bisa pakai npm start. Sini yang start aja. Karena pakai Ian Bang di laptop nih.
Ada Bapak menjelaskan sedikit-sedikit aja dulu. Apa sih yang ada dalam SRC ini? Mengapa sih? Mengapa terjadi? Karena di tempat saya Yan, Pak, pakai pakai manajernya pakai Yan punya saya. Terus dia apa? NPM aja. Komennya kurang lebihnya yang non NPM sama. Kalau NPM kan NPM install, lo. Yan tuh Yan Art. Oh iya yang Jangan bunyi main NPM. Ya, ibunya NPM. Tahu nih kada mau lagi nya. NPM start aja mun sudah ya. Error. CD dulu Pak masuk projectnya. Masuk project dulu yang training tadi. Ya, karena masih di fundamental Pak. Itu kan ada tuh folder training tuh. Nah, masuk ke situ dulu Pak CD-nya. Iya, tidak ada pakai JSON di dalam fundamental ini. Ya, CD dulu. Iya. Nah, NPM start. Iya. Sherlock lagi nih. Seharusnya ini sudah jalan. Nah, jadi sebenarnya di sini ini app ini boleh tidak ada, ya kan? App ini boleh tidak ada. Jadi mengapa app ini bisa jalan di sini itu dikarenakan ada index.js di sini. Nah, index.js di sini ini sebagai root, sebagai pembungkus aplikasinya. Jadi yang di sini dia itu diimport secara default sebagai app. Nah, dan di sini di index.js ini dia diimport juga cuman untuk menjalankan sebuah komponen. Untuk menjalankan sebuah komponen itu sama seperti tag HTML ada apa? Kurung siku di sini, kurung siku lah yuk. Ini kurung apa? Ya. Kurung siku di sini itu menginisialisasi bahwa ini adalah sebuah komponen yang dimasukkan ke dalam sini. Misalkan seperti ini, app.js ini kita ganti sebagai apa namanya? Greeting. Ya ini. Ini kita ubah jadi greeting. Ini jangan dituruti dulu lah kita supaya tahu. Ini hapus. Ya. Lagi. Nah, kenapa harus ada div di atas ini? Nah, ini menginisialisasi bahwa div ini nantinya adalah pembungkus dari beberapa tag yang di bawahnya. Jadi kalau tidak ada div ini, maka kemungkinan bisa error karena tidak ada root dari komponennya. Nah, iya kan mesti pakai React apa fragment juga kawan. Nah, selanjutnya misalkan kita tulis satu hello di sini. Terus karena tadi kita di export defaultnya adalah greetings, maka di index.js yang awalnya tadi app di sini berubah menjadi import greetings from app. Nah, kita lihat di sini. Iyalah ya. Pakai SKD yuk. Pakai SKD. Iya. App ini sudah tidak menjadi seperti ini. Greetings. Nah, kita lihat di sini function greeting adalah JSX element.
Jadi kita untuk memanggilnya harus menggunakan kurung siku ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Bentar. Iya, iya, iya. Sudah. Nah, maka sebenarnya app yang di awal ini tidak terlalu dibutuhkan. Cuman kita nanti bisa ubah dia jadi apa saja. Nah, yang ini yang dinamakan adalah komponen. Nah, lebih tepatnya adalah functional komponen karena kita membuat komponennya menggunakan function. Nah, jadi komponen ini bisa diimport ke bawah sini. Nah, ke sini. Nah, selanjutnya misalkan di app ini kita ganti lagi misalkan app aja. Nah, app sini ganti app. Di sini app. Ini ganti app lagi. Nah, oke. Nah, bukan kebanyakan, Bang ya. Untuk saran pembuatan sebuah aplikasi, kita tuh butuh yang namanya ada di sini komponen. Folder tersendiri untuk komponen di sini. Nah, jadi misalkan kita buat di sini misalkan greeting kayak tadi, greetings.js. .js bisa, .jsx bisa, sama aja. Nah, bagaimana cara membuat komponen dari awal? Ya, yang pertama yang perlu kita importkan adalah itu namanya ini. Siapa menggali tulisannya nih, yuk? Mau kan lah. Mau, ya. Oh, enggak ini gimana ya? Di sini yang pertama kali adalah yaitu modul React. Import React from React. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Setelah itu kah? Perhatikan dulu. Kamu olah aja. Iya, 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 iya. Tuh. npm start. Enggak masuk ke ini. Tidak, harusnya. Udah di luar. Iya. Nah, jadi selanjutnya itu kita membuat function. Nah, rekomendasi function yang disarankan adalah dengan menggunakan konstanta. Di sini dengan format IS6 konstanta misalkan greetings. Sama dengan kemudian kurung, kemudian sama dengan pakai panah. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan adalah kita mereturn apa yang nantinya ditampilkan di dalam komponen ini. Return di sini ya. Return. Nah, sudah seperti ini. Untuk pembungkusnya kita bisa menggunakan dua pilihan. Yang pertama menggunakan div, yang kedua menggunakan React fragment. Kedua-duanya ini sama aja sebagai pembungkus. React.fragment. Nah, sini misalkan H1 lagi. H1 hello. Pada word-wordan. Kebanyakan sudah. Nah, untuk komponen kita ini bisa dipakai pada komponen yang lain, kita perlu mengekspor komponen ini. Yang pertama kita bisa gunakan export default greetings. Nah, seperti ini. Yang kedua kita juga bisa menggunakan export greeting seperti ini. Ya kan mau lah. Ya export default ya. Export default
main function. Default greetings. Iya, seperti ini. Jadi nanti yang kita panggil itu importannya seperti ini, greetings. Ya. Coba kita taruh dia di app.js. Nah, untuk memanggilnya ini hapus aja nih. Untuk memanggilnya sama seperti tadi, kita import greeting. Nah, ini ada auto completion-nya nih. Cuman kita pakai yang manual aja. Greetings from tadi foldernya ada di components, terus namanya greetings. Nah, jadi seperti itu. Kemudian memanggilnya sama seperti yang di awal tadi. Ini H1-nya kita hilangkan. Di sini kita panggil dia sebagai komponen. Ya, greetings. Ya, seperti ini. Nah, kita save dan kemudian akan kita lihat tampilannya juga akan sama seperti ini. Nah, itu konsep untuk menggunakan komponen. Jadi komponen itu misalkan kita ingin punya banyak, cuman untuk root komponen kita akan terlihat lebih sedikit. Biasanya itu ada header, ya apa sini namanya? Oh ya, belum lagi. Nah, misalkan nanti kita mulai header, ada konten di bawah sini, terus ada footer di bawah sini, kita bisa menggunakan yang namanya functional komponen ini sebagai ya sebagai templating dan layouting. Nah, selanjutnya kita itu tidak ingin menaruh kontennya di dalam sini secara langsung. Nah, tapi yang akan kita lakukan bagaimana komponen ini akan berjalan dinamis. Nah, jadi yang ini dinamakan dynamic component, sama seperti function parameter. Kalau di sini namanya adalah props. Nah, kita mengirimkan sebuah data ke komponen lain agar data tersebut bisa dinamis dan bisa digunakan berkali-kali. Nah, bagaimana cara membuat komponen ini bisa dinamis? Nah, untuk prop sendiri sebenarnya itu adalah yang namanya function parameter pada komponen, tapi orang-orang banyak menyebutnya sebagai props. Ada beberapa cara, ada dua cara untuk melakukan pembuatan props ini. Yang pertama, kita bisa sembarang saja untuk meletakkan variabel di sini, parameter di sini. Kita tuliskan prop saja supaya lebih mudah. Padahal bisa diisi dengan yang lain juga, tidak masalah. Nah, yang pertama adalah seperti ini. Terus yang kedua adalah seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kita akan gunakan yang pertama saja. Nah, seperti ini. Kemudian, ini kita hapus dulu. Iya, satunya kita hapus. Di app.js, untuk melakukan hook namanya yuk. Ke sebelah sana tuh yuk. Ya, hook namanya. Kita akan mengirimkan sebuah parameter di sini berupa misalkan teks di sini, misalkan teks sama dengan pakai ini aja kan apa-apa. Nah, ya. Meeting. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah sini untuk mengambil apa yang ada di sini yang dikirimkan dari sini dari app.js ini, maka kita membutuhkan kurung kurawal di sini setelah return ya. Ini kalau dia sudah di return, maka kita membutuhkan kurung kurawal seperti ini untuk merender isinya. Nah, kita yang pertama kali bisa memanggil parameter ini yaitu props di sini, kemudian isinya adalah teks. Nah, di sini dia ngirimkan teks. Kita akan render ini. Nah, yang terjadi adalah
seperti ini. Nah, jadi bagaimana dinamik komponennya bisa berjalan? Misalkan saya tambahkan lagi satu di bawah sini dengan teks yang berbeda, maka dia akan terduplikat di sini. Nah, itulah untuk cara untuk membuat dynamic komponen. Jadi bisa dipakai berkali-kali sesuai dengan keinginan. Nah, yang biasanya untuk dibuat seperti ini adalah bukan notifikasi apa yuk? Ya, kalau di ini secara globalnya itu kayak pesan, kayak message, kayak data berhasil disimpan atau yang semacamnya. Nah, terus cara yang kedua itu bagaimana? Nah, cara yang kedua itu adalah dengan mendefinisikan terlebih dahulu properti apa yang akan dipakai. Misalkan di sini teks. Nah, di sini kita sudah tidak bisa menggunakan props ini lagi. Jadi ini adalah apa yuk? Fix ini, fix variabel yang ada di sini. Nah, sama saja. Nah, sama saja. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengirimkan sebuah array? Nah, misalkan kita punya array di dalam app ini. Misalkan ini aja lah. Kita pakai ini aja lah. Nah, name Miko. Nah, ya itu aja. Lagi Edge 90 27 DMS. Nah, itu 90. 15. Token 17 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengirimkan, mentransfer apa namanya sebuah array ke dalam sini. Nanti kita namai saja, misalkan dia data di sini. Nah, kita akan mentransfer ini ke dalam sini. Ini kan ditutup. Untuk yang ini kita matiin dulu. Nah, dimatiin dulu di komen. Kita akan fokus ke sini. Cara untuk meloopingnya kena. Nah, sini kita bulikan lagi kayak ini props itu. Kemudian di sini kita pakai list kah apa ya? List kah? Pakai list aja kan lah. Kita pakai list karena untuk merendernya. Jadi yang perlu dilakukan adalah tadi kan dia mengirimkan properti berupa data. Jadi di sini cara manggilnya props.data terus .map. Nah, kita akan sedikit bermain-main dengan tipe dari properti. Jadi kalau dia bukan array dia tidak akan berjalan. Misalkan array is array, kita di sini adalah props data. Jadi misalkan dia adalah array maka kita akan langsung map dia. Jadi di sini langsung props.map .data.map di dalam map ini yang pertama adalah untuk selektor pokoknya selektor lah namanya itu. Nah,
Yang di sebelah sini adalah indeks. Nah, kemudian pakai ini, ya, pakai ini, kemudian pakai ini. Set. Nah, iyalah bang. Boleh salah bang ini. Jadi di sini kan tadi kayak ini berarti di sininya 0 atau tidak ada data. Nah ini aja data kosong, tidak ada data, itu aja. Nah di sini kita pakai list juga lah, return, pakai return gini kan ya bang, langsung UL aja lah, UL, maksudnya UL-nya di atas lah, di sini nih UL-nya nih, nah UL-nya di sini. Nah itu. Kemudian kita pakai link di sini. Nah, di sini hal pentingnya adalah untuk membuat sebuah komponen yang memiliki loopingan array di setiap tag untuk menginisialisasi indeksnya kita harus membuat sebuah key. Nah, tapi terlebih dahulu kita tidak usah membuat dulu, kita akan melihat apa yang akan terjadi. Nah, di sini seperti biasa item dari sini dot apa tadi namanya? Name, ya, name. Nah, kemudian satu lagi item AG. Apa ini nih, Bang? Iya, karena tidak ada pembungkusnya. Bagaimana caranya? Berarti kita pakai div di sini, yuk. Div. Nah, div bawahnya div juga. Nah, itu yang terjadi kalau tidak ada pembungkusnya. Nah, jadi sudah seperti ini. Kita lihat apakah dia akan berhasil. Apakah dia akan berhasil? Ya. Kita lihat di inspect elemen, ya, di inspect elemen. Ada warning di sini. Nah, apa nih? Iya, error lo. Iya. Nah, ini returnnya kadida nih. Ini return di sini aja. Ini returnnya kadida lo. Tahu juga. Bawahnya harus return juga. Nah, hello. Nah, tapi di sini, nah, yang terjadi di sini, ini di konsol ada warning each child in a list should have a unique key prop. Nah, jadi dia harus memiliki yang namanya properti lagi, yaitu key. Nah, kita tambahkan di sini key. Di div aja lah, yuk. Di div kayak key. Nah, ya. Silok. Nah, untuk setiap komponen ini nanti yang akan berulang-ulang terjadi looping. Jadi kita akan memanfaatkan indeks ini. Indeks itu sama kayak i++ lah kalau di for. Kita pakai indeks, indeks di sini. Nah, kita akan melihat lagi apakah masih ada error. Nah, errornya sudah hilang karena kita sudah menggunakan key dengan benar. Seperti itu. Nah, apalagi yuk? Bentar, ini kalau seandainya nih looping di sini kita mau pakai tabel. Kalau kita mau pakai tabel berarti div-nya diganti aja lawan tbody dan trtd. Oke. Ini bisa ini kah? Apa kayak tabel biasa HTML? Bisa. Karena di dalam return yang di apa setelah props data itu adalah pure HTML. Iya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas sedikit tentang state. Nah, state itu
Beda. Nah, jadi kalau state itu berdiri sendiri di sebuah komponen dan kita bisa mengirimkan state dengan prop tadi. Caranya sama seperti itu juga. Nah, jadi misalkan di sinilah, nah, kadang state apalah. Oke, misalkan state seperti ini aja. Data ini jadi kita jadikan state aja lah. Bisa lah itu. Nah, berarti kita di sini harus mengimport dulu yang namanya, kita pakai React aja berapa aja. Kita bisa pakai code React atau bisa langsung kayak pakai use state di sini. Tapi kita supaya lebih paham kita pakai React aja sini. Nah, supaya lebih banyak React from React. Nah, lanjut untuk import React from React. Nah, untuk memakai modul React. Nah, jadi untuk state itu hanya bisa dimasukkan di dalam function, tidak bisa di luar sini. Dia akan error ya. Kalau props itu beda cerita. Kalau props itunya props itu parameter dalam function. Bedanya function non tadi apa? Sama aja. Sama sebenarnya sama aja. Cuman penulisan IS6 itu ini sudah pakai yang kayak ini. Nah, yang ke bawah yang pas semua. ya. Ini kan lawas nih. Udah. Function itu saat ini uang rekomendasi ya. Ya, kita pakai yang baru saja. Ya. Nah, lanjut di bagian sini kita ada misalkan state-nya namanya data. Nah, kita tidak bisa membuat state dengan seperti ini, tentu. Jadi ada dua parameter di sini yang harus kita isikan. Yang pertama itu kita sebut saja kiri dan kanan ya. Kalau untuk kiri itu yang namanya get. Kalau yang kanan itu namanya set. Nah, getter and setter. Ya, misalkan ya OP sekali. OP sekali. Nah, misalkan di sini kita tuliskan data saja. Di sini akan kita tuliskan set data. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung masukkan seperti ini. Ada kayak ini, Pang. React.use state. Nah, kemudian di sini tipe datanya seperti apa? Ini kan array. Nah, langsung kita masukkan saja seperti ini. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menggunakan set ini. Nah, tapi untuk yang awal-awal kita akan menggunakan seperti ini. Nah, cara memanggilnya sama. Kita memanggil get-nya di sini. Nah, ini kan get-nya. Panggilannya sama. Sepertinya sama aja hasilnya. Nah, hasilnya akan tetap sama. Nah, tapi bagaimana caranya kita menggunakan set ini? Nah, yang pertama adalah mungkin kita akan membutuhkan yang namanya use effect. Nah, use effect ini adalah hook yang sangat ribet sekali dipahami. Jadi use effect ini secara dasarnya adalah perenderan sebuah komponen berdasarkan sesuatu yang terjadi perubahan. Misalkan ada sebuah state yang terjadi perubahan, maka dia akan merender ulang sebuah komponen berdasarkan perubahan yang telah terjadi. Nah, seperti itu. Kita akan gunakan langsung React. React, jujur lah ya. React ya. Use effect. Nah, seperti ini. Sama function ES6. Nah, apalah. Nah,
ada datanya ini kayak kita dulu di sini ya. Kita akan buat sebuah function dulu kayaknya, ada sebuah function ini lah. Ini, nah untuk defaultnya adalah setelah ini kita akan menambahkan ini. Cuman kita akan lo menambahkan kita kayak ini dulu. Nah, di sini di use effect ini set data bisa kayak ini lah ya kita ya. Nah, kayak ini loh. Nah ini kadang jangan dituruti dulu lah. Jangan turuti dulu lah, anak mencoba aja nih mau kada kayak ini. Untuk Karena kita jelaskan yang titik 3 nih lah. lupa aku bisa ini menambahkan data baru. Nah error. Nah ya, kada mau. Apa harus kayak dulu lah. Kadang lah. Ini coba-coba aja dulu nah. Aku pas nanti udah ada ini. Nah ya. Ada tambahnya, ada tambah ya. Karena kalau kita pakai ini berarti. Ada paham masih? Ya. Hilang jadinya. Ada koma kan? Hah? Titik 3 langsung. Titik 3 langsung. Spasi ya. Nah, yang awal-awal berarti ini kita hapus saja yang ada di sini. Set, kita akan fokus kepada yang namanya setnya. Nah, untuk ini sebenarnya kita bisa menggunakan API di sini, perendaran API menggunakan fetch. Itu bisa kita lakukan di sini di dalam use effect. Jadi use effect ini juga berfungsi sama seperti dokumen.read kalau di jQuery. Nah, jadi ketika dia pertama di load, dia akan menjalankan fungsi apa saja yang ada di situ. Nah, cobalah. Nah, datanya kan tidak. Ada ini apa yuk supaya ada datanya. Konsentrasi lah. Harus gini. Gini kayak. Ini bang. Tes dulu lah. Cuman tes juga, jadi kita sharing-sharing aja juga. Name, age, kalau sudah teruti kan apa juga kita melihat apa yang akan terjadi. Nah, itu. Jadi ya kayak ini. Karena kita menggunakan array. Nah, jadi memang isinya harus array juga di sini. Nah, sininya harus array juga. Ini yang array. Kemudian misalkan kita ada misalkan di sini title, misalkan. Set title. Nah, kita maunya ini berupa string. Use state. Berarti di sini kita pakai ini aja. Kalau misalkan string kita inisialisasi state-nya sebagai string. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam pemrograman React itu ada lagi yang namanya variabel. Yang ada tuh ya dalam sebuah function komponen kita adanya use state. Nah, state lah namanya untuk penggunaannya. Kemudian misalkan kita akan masukkan di sini juga set title misalkan lah. Sama seperti tadi kita sesuaikan dengan tipe datanya. List misalkan seperti itu. Kita tuliskan di sini list. Kita akan mentransfer lagi di sini title sama seperti tadi juga
Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah sama seperti itu juga, kita akan mengambil get-nya di sini. Nah, itu. Seperti itu. Di sininya, nah kita mau taruh di sini. Nah, satu. Iya, itu. Ingat untuk mereturn sebuah isian dari variabel itu kita harus menggunakan kurung kurawal dulu kalau di setelah return ini. Props, kemudian title. Nah, setelah ini kita akan melihat seperti ini. Nah, jadi sama. Untuk penggunaan yang namanya useState. Nah, jadi dia menyimpan variabel untuk sementara waktu. Tapi kalau kita misalkan keluar dari browser nih hilang. Nah, karena kita tidak membuatnya sebagai apa? Yang anu tuh Bang, yang kita keluar tuh tapi apa namanya? Local storage. Nah, local storage tuh kan aja kita bahas tuh. Nah, tapi state yang di sini hanya bisa dipakai untuk satu komponen. Untuk memakai kedua komponen kita akan mentransfer datanya lagi sama seperti yang ini. Kalau kita banyak punya misalkan komponen, tentunya kita akan kesulitan. Nah, untuk materi reducer kita akan bahas nanti saja minggu depan kah? Karena itu cukup kompleks tuh untuk reducer. Di sini kita akan fokus seperti ini. Kemudian, nah, bagaimana caranya kita mengambil inputan yang ada di text box. Nah, untuk yang di sini, misalkanlah, yang pertama kita harus punya sebuah text box di sini, misalkan di bawah sini lah. Text box tuh ya input type text. Placeholder nah ini misalkanlah lihat lo ya bergerak bentuknya. Oke, itulah. Nah, jadi untuk mengambil inputan yang ada di sini, yang pertama-tama kita harus mendefinisikan sebuah getter dan setter lagi. Misal biasanya lah di sini adalah name value set name value. Nah, kita menggunakan react.useState lagi, kemudian string di sini. Nah, jadi pada saat apa dia akan terset di sini. Nah, jadi untuk ini idenya adalah dengan membuat yang namanya value-nya di sini adalah name value name value dari get ini. Kemudian kapan dia akan merubah state ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan yang namanya onChange. Nah, onChange ini. Kemudian sama dengan kurung kurawal, kemudian kurung seperti ini. Nah, ya, kita kembali lagi ke fungsional untuk ES6. Jadi di sini parameter yang ada di dalam sini adalah event. Nah, seperti itu saja. Kemudian kita pakai fungsional ES6. Nah, yang kita lakukan adalah ketika dia misalkan mengetikkan sesuatu, maka otomatis yang di sini di value untuk state ini akan terubah. Nah, sehingga terubah secara real time. Kita akan menggunakan yang namanya set name value sebagai setnya untuk mengubah ini getnya. Set name value dalam kurung stringnya berarti kita pakai event dot
target. Nah, event target dot value. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Nah, ini kita tidak melihat apa-apa. Nah, jadi idenya adalah kita akan memunculkan di sini tulisan misalkan HR saja lah. 3 di sini. Sama seperti tadi. Nah, karena kita tahu bahwa value-nya ini akan terubah secara real time menggunakan on change yang ada di input ini, maka data yang akan kita render di H3 ini juga akan otomatis real time juga. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi kita ambil lagi get dari name value dari useState ini, kita masukkan lagi ke dalam sini. Kenapa title? Name value. Ya. Mana lagi? Udah di name value. Ya. Bukan name value, name value. Iya. Eventnya kenapa ini di bloknya? Ada bapak dasarnya. Tulis ini. Ya. Pak. Ya. Silakan. Ya. Oh ya. Habis ini. Kalau ada terusakan. Ini ada aja videonya. Cepet-cepet deh. Ya. Nah, jadi kita akan langsung apakah sini? Mana tadi? Sini. Nah, dia akan secara otomatis dan real time untuk menuliskan datanya ya. Nah, jadi itu caranya input bekerja di React.js. Nah, lanjut apa lagi ya? Nah, jadi kalau misalkan kita hendak mempost datanya misalkan ke API, kita bisa menggunakan yang namanya ini juga sebagai variabel. Ya. Kalau nah, seperti itu. Kalau di button sama juga pakai on submit bisa, tapi yang supaya kita lebih enak itu kita pakai on click biasanya. Nah, sama seperti tadi juga, on clicknya di situ kita akan mengirimkan data di sininya misalkan ada pakai Axios kita ngirimkan datanya ke backend dengan cara yang seperti ini sama. Nah, seperti itu. Nah, apalagi yuk. Nah, kayaknya untuk React hari ini nih sampai sini aja nah. Jadi mungkin ada yang hendak ditakunkan untuk masalah React hari ini, silahkan saja. Untuk routing dan membahas tentang global variable itu karena kita bahas di minggu depan kah? Nah, bisa aja. Submit button, oke Pak. Kita akan buat submit button di sini. Input ya di sini. Kita tidak perlu pom pada atasnya sini, tidak perlu pom kita. Kita tidak perlu pom, kita hanya perlu yang namanya value-nya saja. Yang dari sini, ya. Yang dari sini nih. Nah. Misalkan kita ingin mengirimkan ini ke input satunya lah. Misalkan input lagi lah semua. Input. Ya, tapi ini langsung lah value-nya. Aduh segan. Kita pakai button. Button. On change. Sama seperti tadi. Di sini ada event. Nah. Ada event di sini. Ininya kita hapus aja dulu.
Iya. Nah. Hapus aja dulu yang ininya. Jadi misalkan on change ini jalan, maka I-nya akan mengirimkan notif misalkan alert di sini misalkan ini nyalain juga nih. Alertnya adalah name value. Nah, kita bisa membuat seperti ini juga. Cobalah. Kenapa bang? Ada mau bang? kurang berawal. Hah? Kurang berawal apanya? Dengan value yang dengan value Iyalah, kurang berawal. Ada mau? Lain. On click, aduh. Astaga. Nah, seperti itu. Jadi kita kadang di sini nih bisa untuk tombol submit kita. Ya, ini pun bisa kita olah juga fungsinya di atas, kada usah di dalam sini, bisa juga. Dengan cara seperti ini kayak tadi, sama. Mengolahnya misalkan handle cons, handle send misalkan. Nah, handle send kayak ini. Sama IS6 function. Di sini kita tulis event. Sama kayak itu. Alert. Name value. Ini bisa kita definisikan terlebih dahulu untuk handle-handlenya. Nah, ini sudah jadi event. Kemudian manggilnya di sini gampang saja, manggilnya di sini ini hapus dulu dari sini sampai sini ya. Nah, on click-nya kita ganti dengan handle send. Pakai function aja. Oh, adalah konstan lah. Ada itu sudah konstan. Nah, sama aja. Nah, seperti itu. Nah, silahkan kalau ada yang ditakutkan saja. Error kayak semalam juga. Kanyang lah. Takunkan aja nang bingungnya mana? Atas ya. Iya. Getter setter. Banyak mengambil gitu. State Bang, paham state. Getter setter aja Bang. Kayak di Java kan ada juga lo getter setter lo.
Jepang ada gitar setter. Paling karena mungkin akan kada pahamnya di bagian sini nah. Karena ini termasuk materi paling alih ini use effect nih. Yang ini untuk level pengalihannya ini level 3 nih, yang level 3, level 2 lah. Untuk reducer tuh karena level 5 tuh atas. Hah? 10. Iya. Reducer tuh makanya karena tuh kali baru memahaminya kalau kita meti dari video aja sekali 2 kali kada paham. Biar kompleks videonya. 5 kali nih Pak. Nah, 5 kali ngeliat. Bisa lah. reducer. Udah lagi nggak bilang. Habis kah tahunakan? Ya, cukuplah. Baik, terima kasih teman-teman. Salam satu hati. Iya. Makin di depan. Belum.